Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3111 Perjamuan Pangeran ke-17. Mengobrol lama dengan Mocking di lantai 9, Lin Bai sekali lagi mencari di lantai 9 seperti karpet beberapa kali. Setelah memastikan bahwa Ye Suxin tidak ada di tempat ini, dia tidak rela pergi. Ketika dia masuk, Lin Bai sendirian. Dia tidak mengerti gua racun, jadi dia harus menerobos masuk. Bisa keluar sekarang, Lin Bai memiliki arahan dari Mocking, dan sangat mudah untuk menghindari kelopak mata keluarga Dewa Racun. Ketika dia meninggalkan Gua Wandu dan sampai ke tebing Buregret, Lin Bai menatap batu di depan gerbang Gua Wandu dan berkata dengan suara dingin, siapa sangka batu itu sebenarnya racun. Mocking berkata, diperkirakan Gou Shen akan menemukanmu begitu cepat, dan itu juga merupakan pemberitahuannya. Tapi sekarang, saudara Lin Bai, meskipun dia menemukanmu saat kamu masuk, dia tidak menemukan kami saat kami keluar. Saudara Lin Bai, kembalilah dan bersiap untuk pestanya. Dan aku akan menjelaskan bahwa kamu telah dibunuh di lapisan ke-9 olehku, dan tulang-tulangmu telah dilemparkan ke binatang beracun itu. Lin Bai mengangguk sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Mocking, aku benar-benar minta maaf. Aku memotong tanaman anggur naga beracunmu. Jika aku dapat menemukan tanaman anggur yang lebih baik di masa depan, aku akan mengirimkannya kepadamu segera. Mocking terkekeh, saudara Lin Bai, pohon anggur nagaku yang beracun tidak mudah dipotong. Pohon anggur naga beracun, akar, bertunas menjadi pohon anggur. Setiap kali dipecah menjadi beberapa bagian, tanaman anggur naga beracun akan terbagi menjadi 2. Artinya, selama lawan memotong tanaman anggur naga beracunku, tanaman anggur naga beracun ini akan menjadi 2. Jika lawan terus memotong, maka pohon anggur naga beracun akan berubah dari 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Semakin banyak kamu memotong, semakin kuat pohon anggur naga beracun itu. Tetapi para murid dari keluarga Dewa Racun, meskipun itu Gou Shen, hanya melihatku bertarung dengan tanaman anggur naga beracun, tetapi mereka tidak mengetahui kekuatan tanaman anggur naga beracun. Jadi, baru saja Gou Shen melihat pohon anggur naga beracunku dipotong, mereka sangat terkejut. Lin Bai tertegun dan berkata dengan terkejut, apakah seperti ini? Tapi ketika aku memotong pohon anggur naga beracunmu di lantai 8, sepertinya pohon anggur naga beracun itu tidak menyebar di tanah. Mocking berkata sambil tersenyumlah, itu karena aku merasakan nafasmu ketika kakak Lin Bai bergerak, jadi aku tahu identitasmu, dan aku menekan pertumbuhan tanaman anggur naga beracun. Oh, begitu. Lin Bai berkata tiba-tiba. Kalau begitu, aku tidak perlu menyalahkan diriku sendiri. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Kemudian, Lin Bai dan Mocking diam-diam meninggalkan tebing penyesalan Bu. Lin Bai kembali ke Wisma. Mocking kembali ke kediamannya. Namun, sebelum dia kembali, dia harus pergi mencari tahu di mana menjelaskan situasinya. Jika tidak, begitu Gou Shen meminta tuannya melakukan sesuatu, diperkirakan Lin Bai akan berada dalam bahaya. Saat Lin Bai kembali ke kediaman Keqing, hari kedua sudah subuh. Di dalam kamar, Lin Bai melepas pakaian hitamnya yang setengah terbakar, melepas topeng perunggunya dan mengenakan pakaiannya sendiri. Tidak ada jejak Ye Suxin di Gua 10.000 Racun. Sepertinya kamu hanya bisa menemui 9 tetua di perjamuan. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi sebelum jamuan makan pangeran ke-17. Menurut kata-kata Penatuali, itu akan dimulai paling lambat bulan Januari. Kalau begitu aku akan menunggu di sini selama sebulan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan keluar ruangan untuk melihat matahari Gunung Wandu telah terbit. Saat ini, Suli melewati halaman Lin Bai dan berkata sambil tersenyum ringan, adik, kamu sepertinya tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kamu bisa tidur nyenyak di tempat di mana serangga, tikus, dan semut beracun merajalela? Lin Bai tersenyum pahit.
Suli berkata sambil tersenyum, lihatlah kelelahan adik laki-laki itu, gangguan spiritual di tubuhnya. Saya pikir adik laki-laki itulah yang bertengkar dengan orang tadi malam. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba melihat ke arah Suli lagi. Dalam kata-kata pria ini, ada peluang. Lin Bai terkekeh, mata saudara Suli benar-benar beracun. Apakah saudara Suli benar-benar ingin bermain di Gunung Wandu? Apakah Anda ingin tinggal lama di Gunung Wandu? Ingin mengenal Gunung Wandu? Saya kira tidak demikian. Akhir-akhir ini, Lin Bai juga memberikan perhatian khusus pada Suli. Lin Bai menemukan bahwa pria itu keluar lebih awal dan kembali terlambat setiap hari, dan kadang-kadang dia bahkan tidak datang pada malam hari. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Gunung Wandu dan datang ke keluarga Dewa Racun. Jika dia tidak datang, kemana dia bisa pergi? Suli terkekeh, adik laki-laki juga penglihatannya bagus. Ya, aku keluar lebih awal dan pulang terlambat akhir-akhir ini, tapi aku pergi keluar untuk menyelidiki waktu spesifik perjamuan pangeran ke-17. Bisakah Anda mendapatkan beritanya? Lin Bai bertanya pada Suli, dengan senyum penuh arti, berkata, pada tanggal 15 Juli gerbang hantu terbuka, dan iblis sedang menari. Artinya, masih ada lebih dari 20 hari lagi. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Tepat pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mendengar suara berisik datang dari ruang tamu kosong di kejauhan. Tampaknya begitu seorang pejuang mengutuk. Ada apa? Lin Bai bertanya dengan ragu. Suli berkata, seharusnya itu tamu baru King. Suli berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu hanya kita yang datang ke keluarga Dewa Racun? Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada lebih dari 100 Hak Qing, yang telah menjadi puncak keluarga Dewa Racun akhir-akhir ini. Dan itu terus berkembang. Diperkirakan akan ada lebih dari 1000 tamu yang datang ke keluarga Dewa Racun saat perjamuan pangeran ke-17 diadakan. Orang-orang ini adalah yang terbaik di negeri Antartika. Jika kita membagi kekuatan pasukan di daratan Antartika menjadi 10 batu, keluarga Dewa Racun berjumlah 3/10. Suku Jiange menempati 1/10. Suku Dihuang menempati 1/10. Sebagian besar dari 72 bagian Antartika mencakup 2/10. Sisanya adalah Sansu dan suku kecil lainnya, berjumlah 3/10. Jika ada lebih dari 1000 orang kuat yang datang ke sini hari ini, itu berarti 1/10 dari mereka telah datang. Kamu lihat taruhannya, adikku. Suli berkata sambil tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara rendah, jika ke-17 pangeran benar-benar memenangkan keluarga Dewa Racun, dan ribuan orang kuat tak diundang di sini secara sukarela setia, maka 17 pangeran akan mengendalikan 4 dari 10 orang kuat di tanah Asia Selatan. Jika suku Jiange dan suku Dihuang setia kepada 17 pangeran, maka 17 pangeran akan menguasai 6/10 benua, yang setara dengan kekuatan setengah benua. Dan 4/10 sisanya dari yang kuat. Dalam hal ini, meskipun mereka tidak ingin setia, mereka harus setia, karena mereka tidak punya pilihan. Lin Bai memandang Suli dan berkata dengan lembut. Cerdas. Suli terkekeh. Bab 3112 tanggal 15 Juli. Saya tidak tahu dari mana Suli mendapat berita itu. Ia sebenarnya mengetahui bahwa perjamuan pangeran ke-17 dijadwalkan pada tanggal 15 Juli. Masih ada lebih dari 20 hari sebelum tanggal 15 Juli. Selama periode waktu ini, Lin Bai berdiri di halaman, mengusir hewan beracun setiap hari. Lin Bai juga menemukan bahwa semakin banyak prajurit yang tinggal di rumah-rumah sekitarnya. Mereka jelas merupakan orang terbaik di dunia yang datang ke pesta tersebut. Bahkan beberapa seniman bela diri datang untuk berbicara dengan Lin Bai, tetapi Lin Bai juga berkata sambil tersenyum bahwa mereka pergi. Tampaknya Suli benar. Kalau terus begini, diperkirakan akan ada lebih dari 1000 elit tingkat atas di keluarga Dewa Racun ketika perjamuan dimulai pada tanggal 15 Juli.
Ini adalah pertemuan sepersepuluh orang kuat. Di Asia Selatan, mata Lin Bai berbinar dingin, memandangi kediaman tamu keluarga Dewa Racun King. Ketika Lin Bai melihat semakin banyak orang berkuasa di rumah Kexing, Lin Bai juga menemukan bahwa Su Li tampaknya sangat tertarik pada mereka. Hampir setiap prajurit yang datang ke keluarga Dewa Racun, Su Li akan datang ke pintu dan memberikan beberapa komentar sopan. Sepertinya tindakan Su Li tidak begitu murni. Lin Bai melihat tindakan Su Li, dan wajahnya sedikit bersinar. Meskipun dia menemukan kelainan Su Li, Lin Bai tidak bertanya banyak. Beberapa orang hanya ingin berteman. Beberapa orang hanya suka menyendiri. Misalnya, Lin Bai tidak senyaman sendirian dengan ahli bela diri yang tidak dikenalnya. Tapi Su Li tampaknya berbeda. Sepertinya dia suka berteman. Seiring berjalannya waktu, Lin Bai mendengarkan jejak Ye Suxin di keluarga Dewa Racun dan berlatih keras. Dia terus-menerus memikirkan tentang bendera pemurnian roh. Lin Bai ingin mengkomunikasikan jiwa emas dalam bendera pemurnian roh. Bagaimanapun, jiwa emas platinum sebanding dengan yang kuat di alam kuasi Tao. Begitu Lin Bai dapat mengkomunikasikan jiwa emas, itu akan menjadi alat pembunuh besar di tangannya. Tapi sepertinya tidak semudah itu. Setelah berhari-hari kerja keras dan pertimbangan, Lin Bai hanya dapat memobilisasi beberapa roh perak, dan jumlahnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 100. Kekuatan jiwa perak sebanding dengan puncak lingkaran besar kematian dan kesulitan. 100 jiwa perak setara dengan lebih dari 100 orang tewas di pihak Lin Bai, kesulitan, lingkaran penuh prajurit untuk menjadi penjaga. Terlebih lagi, jika Lin Bai menggunakan lebih dari 100 roh perak ini dengan baik, saya khawatir meskipun dia berada di posisi teratas, dia akan mampu membunuh mereka. Kalau saja kita bisa memobilisasi jiwa emas. Lin Bai tidak mau. Pada hari ini, ketika Lin Bai sedang duduk di ruangan berlatih, seekor ular panjang masuk dari celah pintu dan muncul di depan Lin Bai dan mengangkat kepalanya. Lin Bai memandang ular panjang itu dengan bodoh. Itu adalah binatang yang beracun. Kekuatannya tidak kuat dan toksisitasnya tidak kuat. Ular itu muncul di depan Lin Bai, dan sepertinya tidak takut pada Lin Bai. Perlu Anda ketahui bahwa Lin Bai tinggal di dalam kamar, dan semuanya tersebar, sehingga hewan beracun di sini tidak berani mendekatinya dengan mudah. Ular itu meringkuk dan menatap Lin Bai. Dia membuka mulutnya dan meludahkan orang yang dikenalnya. Pangeran ke-17 dan keluarga Dewa Racun telah membuat perjanjian. Pada tanggal 15 Juli yaitu 5 hari kemudian, perjamuan secara resmi akan dimulai. Siapapun di keluarga Dewa Racun yang mati atau dalam kesulitan dapat berpartisipasi di dalamnya, sedangkan Kexing juga dapat berpartisipasi di dalamnya jika dia ingin mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Tempat perjamuan, di Pegunungan Wandu, sisi barat laut, Puncak Yuntian. Tentu saja terserah kamu untuk menghadiri pestanya. Jika kamu mau, jangan lewatkan waktu dan datanglah secepatnya. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, keluarga Dewa Racun tidak akan dipaksa. Ular itu memandang Lin Bai, dan setelah mengucapkan kata-katanya, dia berbalik dan lari dalam kebingungan di sepanjang celah pintu. Dia sepertinya takut pada Lin Bai. Itu suara Li yang lebih tua. Lin Bai mengenali suara mulut ular itu. Memang benar Li yang lebih tua yang membawa Lin Bai dan yang lainnya ke keluarga Dewa Racun hari itu. Lin Bai terkekeh, metode keluarga Dewa Racun benar-benar menarik. Anda tidak perlu menyampaikan pesan itu sendiri. Anda hanya perlu mengendalikan racun dan mempelajari seni bela diri. Saya kira bukan hanya saya yang menerima berita tersebut saat ini, tetapi juga prajurit lain di kediaman Kexing. Lin Bai berkata dengan ringan. Saya berharap dapat bertemu dengan 9 tetua di perjamuan ini. Mata Lin Bai berkedip dan berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Segera, Lin Bai berlatih di kamarnya selama 5 hari. Saat fajar di hari kelima, dini hari,
Lin Bai bangun dan meninggalkan kediamannya menuju Yuntian Feng. Hari ini adalah hari perjamuan yang diadakan oleh Pangeran 17 dan keluarga Dewa Racun. Sekarang, sepertinya saya telah meninggalkan rumah demi orang tua itu. Lin Bai melihatnya, mengeluarkan petanya, menentukan arah Yuntian Feng, lalu melanjutkan perjalanan. Adik kecil. Ketika Lin Bai baru saja mengambil beberapa langkah, terdengar tangisan dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Suli, saudara Suli. Apakah kamu tidak akan menghadiri jamuan makan hari ini? Suli berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya ingin berpartisipasi. Bukankah ini akan segera berakhir? Apakah kamu juga akan pergi? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Lin Bai tercengang dan Suli mengundangnya. Lin Bai tidak bisa menolak. Dia berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi bersama. Wah, aku belum tahu nama adik laki-lakiku. Suli bertanya sambil tersenyum. Namaku Lin Bai. Lin Bai terkekeh. Suli tersenyum dan mengangguk, nama bagus. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sepertinya banyak seniman bela diri di kediaman Kexing telah meninggal. Suli berkata, beberapa orang telah menerima berita itu 5 hari yang lalu dan kemudian lewat. Sekarang hanya kami yang belum lulus. Lin Bai terkekeh dan tiba-tiba bertanya, Saudara Suli, saya di sini bukan untuk bergabung dengan Pangeran ke-17, jadi saya tidak terlalu tertarik dengan jamuan makan tersebut, jadi saya tidak terburu-buru. Saudara Suli, sepertinya kamu tidak terlalu tertarik dengan pesta itu. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Seperti yang dikatakan Lin Bai, mereka yang dengan tulus ingin bergabung dengan Pangeran 17 telah pergi ke Yuntian Feng. Hanya orang-orang seperti Lin Bai yang tidak tertarik pada jamuan makan dan bahkan kurang tertarik pada 17 pangeran yang akan begitu lambat di masa lalu. Jelas sekali, Suli tampaknya adalah orang yang sama dengan Lin Bai. Suli terkekeh, lebih baik pergi lebih awal daripada menjadi pintar. Jika Pangeran ke-17 tidak mengagumimu, bahkan jika kamu berlutut di depannya tahun lalu, dia tetap tidak akan melihatmu lagi. 17 pangeran dapat melihatmu, bahkan jika kamu tidak menemuinya, dia akan datang kepadamu secara langsung. Bukankah itu alasan ke-17 pangeran datang untuk meracuni keluarga Tuhan? Bagaimanapun, Pangeran ke-17 tertarik dengan posisi dan kekuatan keluarga Dewa Racun di Antartika, jadi dia datang sendiri. Jadi saya tidak terburu-buru. Emaslah yang bersinar secara alami. Suli berkata sambil tersenyum. Bab 3113 Tabel Pola Ular. Ketika Lin Bai menjadi seorang Kexing, dia mendapatkan peta Gunung Wandu. Oleh karena itu, hanya butuh setengah jam berjalan kaki dari keluarga Dewa Racun ke Yuntian Feng. Ketika dia datang ke Yuntian Feng, Lin Bai terpana dengan pemandangan di depannya. Seluruh puncak Yuntian penuh dengan seniman bela diri. Padat dan padat, menghalangi sinar matahari. Di mana hampir ada ruang terbuka, di sana ada seorang pejuang. Suli berkata, sepertinya perjamuan ini mengejutkan semua murid keluarga Dewa Racun yang tidak bisa pergi. Namun, tampaknya keluarga Dewa Racun telah mengatur bahwa para pejuang yang mati dalam kesulitan hanya bisa berada di lereng bukit, dan hanya mereka yang telah memenangkan puncak gunung yang memenuhi syarat untuk pergi ke puncak gunung. Mendengar kata-kata Suli, Lin Bai melihat ke seluruh puncak Yuntian. Ada tentara yang tewas dalam kesulitan. Dan seorang pejuang yang memenangkan posisi teratas tidak melihatnya. Saat Lin Bai melihat ke atas, dia melihat puncak-puncak Yuntian diratakan oleh pedang. Pedang yang sangat kuat. Lin Bai melihat ke puncak gunung, yang diratakan oleh pedang. Hingga saat ini, masih ada rasa mengerikan dari pedang yang melayang. Suli juga melihatnya dan berbisik, ini seharusnya menjadi teknik pedang penjaga di samping Pangeran ke-17. Diperkirakan dialah satu-satunya yang bisa memiliki keterampilan pedang seperti itu.
Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya saudara Suli tahu siapa yang mendaki puncak gunung dengan pedang. Suli berkata, para murid dari keluarga Dewa Racun tidak berlatih kendo. Bahkan jika beberapa murid kadang-kadang berlatih kendo, mereka tidak dapat mengenali arti pedang yang mengejutkan itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Prajurit yang meratakan puncak gunung hanya bisa menjadi pedang asing. Sekarang di keluarga Dewa Racun, sebagai orang luar dan pendekar pedang yang kuat, hanya ada satu orang. Itu adalah pengawal dari 17 pangeran, yang merupakan salah satu dari 18 dewa gunung Taoshan pada tahun-tahun itu. Ilmu pedang orang ini sebanding dengan Fu Qingxuang dan Lin pada masa itu. Dikatakan di sini, suara Suli tiba-tiba berhenti, lalu tersenyum, dan tidak berkata. Pokoknya, jangan tanya ilmu pedang Tuhan. Itu sangat kuat. Suli berkata sambil tersenyum. Lin Bai secara alami tahu apa arti kata Lin di mulut Suli. Karena Suli tidak mengatakannya, Lin Bai tidak bertanya. Hanya melihat ke puncak gunung, cahaya itu berkata, jangan minta Tuhan datang. Bagi Mo bertanya kepada Tuhan, perasaan Lin Bai selalu sangat kabur. Orang ini tampaknya memiliki banyak rasa terima kasih dan kebencian terhadap Lan Ling. Keduanya adalah salah satu dari 18 makhluk abadi di Taoshan. Namun kini hubungan mereka sepertinya tidak begitu bersahabat. Terlebih lagi, berkali-kali dengan kontak dengan Dewa Mo Wen, Lin Bai merasa bahwa Dewa Mo Wen sepertinya adalah musuh, bukan teman. Oleh karena itu, Lin Bai sangat menolak untuk tidak meminta kepada Tuhan. Namun masalahnya belum ketahuan, semua ini hanya dugaan Lin Bai. Ayo pergi, adik Lin Bai. Ayo naik. Saat ini, Suli terkekeh dan berjalan menyusuri jalan pegunungan bersama Lin Bai hingga mencapai puncak gunung. Datanglah ke puncak gunung melalui platform datar pedang, sekarang ada meja kecil, setiap meja diletakkan di atas makanan dan anggur yang lezat. Sekarang Lin Bai melihat banyak prajurit dan tamu telah mengambil tempat duduk mereka. Ketika Lin Bai dan Suli tiba di puncak gunung, seorang pemuda tampan, mengenakan jubah kerajaan, dengan batu giok, pedang, dan teko anggur, datang ke puncak gunung. Dia datang sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berseru, saya Sanlei berikutnya. Beranikah Anda bertanya apakah Anda di sini untuk pesta? 3 musik. Ketika Lin Bai dan Suli mendengar nama itu, pupil mata mereka mengecil. Pria ini adalah salah satu dari 5 pangeran di keluarga Dewa Racun. Sanlei terkekeh, Anda tidak perlu khawatir. Karena hari istimewa hari ini, keluarga tidak mengizinkan tentara yang tewas dalam kesulitan untuk menginjak puncak gunung. Jadi saya datang untuk menghibur beberapa dari Anda. Suli berkata sambil tersenyum, ternyata itu Tuan Sanlei. Saya sudah banyak mendengarnya. Kami benar-benar datang ke pesta itu. Sanlei berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini untuk menghadiri jamuan makan, kamu bisa duduk. Sekarang ada 3 macam meja di atas jamuan makan di puncak gunung. Sudut kiri atas meja masing-masing diukir dengan pola ular piton, dan pola naga. Meja Mangwen khusus disiapkan oleh keluarga Dewa Racun untuk tamu-tamu terhormat, jadi di setiap meja akan ada seorang prajurit yang duduk. Di meja pola naga, hanya prajurit dan 17 pangeran yang bisa duduk. Untuk meja berkelok-kelok lainnya, kalian berdua dapat memilih tempat yang nyaman untuk duduk. Apakah kamu mengerti? Sanlei berkata sambil tersenyum. Suli dan Lin Bai sedikit mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Sanlei pergi dan menjamu orang-orang kuat lainnya yang datang ke puncak gunung. Lin Bai dan Suli pergi ke beberapa meja kosong dan melihat bahwa sudut kiri atas setiap meja, seperti yang dikatakan Sanlei, menggambarkan pola yang berbeda. Sekarang Lin Bai dan Suli berjalan perlahan, mencari meja berbentuk ular. Suli berkata dengan suara rendah, hanya seni bela diri dan 17 pangeran yang bisa duduk di meja pola naga.
Meja-meja ini harus diletakkan di tengah-tengah seluruh alun-alun. Sedangkan untuk meja desain piton, khusus disiapkan oleh keluarga Dewa Racun untuk tamu-tamu terhormat. Suli berkata dengan ringan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi VIP. Suli berkata sambil tersenyum masam, ini lebih dari itu. Istana sekolah Dongzu di Dongzu, keluarga Dewa Pedang di Beizu, Buddha di Shizu, dan Raja Kerajaan Suci Pusat, jika yang kuat dari kekuatan ini datang, keluarga Dewa Racun secara alami akan menjadi VIP. Adapun suku Di Huang dan suku Jiange, suku-suku besar di selatan ini hanyalah badut di mata keluarga Dewa Racun. Mereka bisa saja mendominasi daratan Antartika, tapi sulit untuk menyamai keluarga Dewa Racun. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, namun, kekuatan yang baru saja Anda sebutkan tidak akan datang ke Nanzu dengan mudah. Jika Anda datang untuk meracuni keluarga Tuhan, Anda harus menjadi pejuang di Nanzu. Ya, jadi hanya ada satu tempat bagi mereka yang bisa ditetapkan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Dewa Racun. Suli berkata dengan lembut. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana? Kuil Su dikenal sebagai kuil 100 leluhur. Mata Lin Bai berbinar, pejuang kuil leluhur. Hanya seni bela diri di kuil leluhur yang dapat membuat keluarga Dewa Racun terlihat tinggi. Suli melihat ke tabel desain piton yang terletak di lapangan, dan berkata dengan lemah, tetapi tampaknya hanya ada satu bab di tabel pola piton, artinya, hanya ada satu prajurit di kuil leluhur Nanzu ini. Saya tidak tahu siapa yang akan datang. Jangan melihat ke arah kaisar atau tidak mendengarkan dia. Kata Suli dengan mata berbinar. Kaisar. Ada apa? Lin Bai memandang Suli dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Bab 3114 10.000 makhluk abadi di langit. Ada apa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Suli dalam-dalam berkata, ada 10.000 prasasti kuno di kuil leluhur, tahukah Anda? Monumen monumental ini konon dapat melihat apa yang ditemukan ribuan tahun lalu, meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, mendengarkan tangisan memilukan di tahun-tahun tersebut, dan mendengarkan lagu-lagu masa depan yang sejahtera. Ada banyak orang kuat yang ingin merebut monumen itu. Bahkan Kerajaan Suci Pusat, keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun, dan sebagainya, telah memperhatikan kekuatan ini. Namun sejauh ini, belum ada yang mampu merampas monumen dari kuil leluhur tersebut. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika prasasti kuno baru saja muncul di tanah Antartika, para kaisar kerajaan suci dari pemerintah pusat berbaris secara langsung, dan ratusan juta pasukan mengepung kuil leluhur. Menghapus monumen dengan satu kaki linmen. Namun pada akhirnya, kaisar tidak mengambil monumen tersebut. Terlebih lagi, setelah kembali ke pusat tanah suci, kaisar terluka parah dan hampir mati. Hanya dalam 2 tahun dia mendukung kaisar baru dan meninggal di Zen. Sejak itu, pusat negara suci tidak berani mengambil alih monumen di kuil leluhur di Nanzu. Dikatakan bahwa ada orang-orang kuat yang menjaga monumen itu. Sampai hari ini, para pejuang di Nanzu benar-benar mengetahui bahwa ada orang-orang kuat yang berlatih di kuil leluhur. Sekarang ada 2 orang kuat yang mengetahui bahwa mereka ada di kuil leluhur. Salah satunya disebut "Jangan Lihat Kaisar" oleh seniman bela diri Nanzu, dan yang lainnya disebut "Jangan Dengarkan Kaisar". Adapun kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang tahu, tetapi menurut spekulasi luar, kedua raja surgawi ini setidaknya memiliki kekuatan kuasi Daojing, dan mereka adalah kuasi Daojing terkuat. Saat ini, kita tahu bahwa hanya ada 2 orang kuat di kuil leluhur Nanzu. Saya kira orang kuat dari keluarga Dewa Racun hari ini adalah salah satu dari 2 kaisar ini. Suli berkata dengan ringan. Seperti ini. Pada saat ini, Lin Bai dan Suli menemukan 2 meja cadangan berbentuk ular dan duduk. Bagi kita yang tidak memiliki sejarah, latar belakang dan kekuatan, mereka hanya bisa duduk di meja ular.
Tetapi tampaknya makanan lezat di atas meja cukup menggugah selera. Tapi saya tidak tahu apakah keluarga dewa beracun bisa memakannya. Apakah itu beracun? Suli melihat makanan lezat yang sudah siap di atas meja, tapi dia tidak menggigitnya. Lin Bai tersenyum pahit, dan pada saat yang sama memandang seniman bela diri lainnya, seolah-olah mereka sedang memikirkan apakah ada racun di dalam piring. Makan, makan, kita ambil dan hijau. Lin Bai terkekeh, bahkan jika itu beracun, itu tidak akan membunuh kita. Suli terkekeh, juga benar. Segera, Suli mengambil kendi itu, meminumnya, dan berkata sambil tersenyum, anggur yang enak. Lin Bai terkekeh dan mendongak untuk menemukan tabel pola naga. Sekarang, di meja pola naga di lapangan, tidak ada satupun prajurit yang duduk, dan sepertinya belum ada satupun dari mereka yang datang. Jika satu-satunya meja berdesain ular boa digunakan untuk menghibur seniman bela diri di kuil leluhur Nanzu, maka meja berdesain naga seharusnya menjadi tempat duduk para tetua senior dan 17 pangeran dari keluarga Dewa Racun. Sepertinya para tetua dan pangeran ke-17 ini belum datang. Lin Bai melihat ke meja pola naga yang menganggur, wajahnya dingin. Sambil minum, Suli memandang semua pemain seni bela diri dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan lemah, sepertinya ada banyak orang yang datang. Oh, Lin Bai, lihatlah prajurit dari suku Paviliun Pedang. Wajahnya jelek sekali. Mereka menemukan bahwa meja ular hanya digunakan untuk menghibur seniman bela diri biasa. Sebagai utusan suku Paviliun Pedang, mereka hanya bisa duduk di meja ular, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi VIP dari keluarga Dewa Beracun. Dapat melihat wajah Su Yongfei, tetua suku Jianghe, hampir menetes keluar dari air. Lin Bai mendongak dan menemukan sosok Su Yongfei di atas meja berbentuk ular. Lin Bai memiliki ingatan yang mendalam tentang Su Yongfei. Pria ini adalah tetua suku Jianghe, dan ayah Su Shaoyou juga memiliki posisi tinggi di suku Jianghe. Suli terkekeh, ini konyol. Apakah suku Jianghe benar-benar berpikir bahwa perkembangan dan pertumbuhan mereka dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup untuk membuat keluarga Dewa Racun ingin melihatnya? Bahkan jika suku Jianghe berada di tanah Antartika, keluarga Dewa Racun tetap tidak akan menatap matamu. Tentu saja, jika kamu ingin bertarung dengan keluarga Dewa Racun, keluarga Dewa Racun akan membuat seluruh suku Paviliun Pedangmu menghilang dalam semalam, dari atas ke atas, hingga ke semut dan serangga. Sebaliknya, Anda dapat melihat bahwa cara bicara suku Dihuang jauh lebih mudah. Ini seperti suku besar. Tidak ada rasa takut akan kehormatan atau aib. Suli memandang Su Yongfei dari suku Jianghe dengan sedikit jijik. Lin Bai memandang Su Yongfei dan Yanlong, dan berkata sambil tersenyum, suku Dihuang dan suku Jianghe juga telah datang. Suli berkata sambil tersenyum, bukankah ini omong kosong? Perjamuan hari ini kemungkinan besar akan menentukan masa depan pola tanah Antartika. Sebagai salah satu suku terkuat di Asia Selatan, suku Dihuang dan suku Jianghe secara alami akan mengirimkan prajurit untuk menanyakan situasinya. Bahkan jika protagonis saat ini bukan mereka, ada baiknya untuk mendengarkan lebih banyak. Lin Bai sedikit mengangguk. Lin Bai juga setuju dengan kata-kata Suli. Suli juga berkata sambil tersenyum, "Yah, kuil leluhur misterius Nanzu, keluarga Dewa Racun Abadi, suku Dihuang, dan suku Jianghe, yang memegang telinga Nanzu, adalah 4 kekuatan paling kuat di tanah Nanzu. Mereka akan bertemu hari ini. Saudara Lin Bai, ini adalah kejadian langka dalam 1000 tahun. Terakhir kali keempat kekuatan bertemu, mereka harus kembali ke 1000 tahun yang lalu ketika mereka mengambil alih tahta." Suli berkata sambil tersenyum. Ya. Lin Bai menghela nafas, ini setara dengan Akademi Dongzu, 4 keluarga pertapa, dinasti penyihir agung, dan kerajaan Senwu di Dongzu. 7 kekuatan berkumpul untuk membahas arah masa depan Dongzu. Dan penonton di sini adalah semua yang telah meraih posisi teratas, dan masih ada ribuan lainnya.
Ini adalah pertemuan para dewa dan kembalinya para dewa. Pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi. Lin Bai berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Su Li berkata pelan, ya, setiap kali ada pemandangan seperti itu, kita harus siap, karena badai akan segera melanda dunia, diperkirakan akan datang. Lin Bai duduk di kursinya dan tidak berkata apa-apa. Dalam pikiranku, sepertinya putra mahkota kerajaan suci pusat pergi ke Dongzu secara langsung. Diperkirakan Dongzu saat ini juga merupakan tempat Nanzu. 17 Pangeran, tolong. Tuan Yuru, tolong. Saat itu, dua suara bergema di atas awan. Segera, semua orang mencari suara. Melihat langit di kejauhan, yang tua dan yang muda berjalan berdampingan, di belakang mereka berdua, harus mengikuti puluhan orang kuat. Orang tua itu adalah penguasa kontemporer dari keluarga Dewa Racun, bernama Yuru. Dan pemuda itu adalah Pangeran ke-17. Bab 3115 Penjual Mencari Kemuliaan. Tak tahu malu. Di puncak Yuntian, ribuan orang bangkit dan memandang dengan hormat kepada tua dan muda yang berjalan bersama. Lelaki tua itu, mengenakan jubah hitam, memiliki wajah tegas, dan alis pedangnya tegak. Dia penuh semangat, dan dia tampak sangat tua dan kuat. Wajahnya terlihat sangat mendominasi, tapi dia memiliki nama yang sangat terpelajar, bernama Yuru. Pria ini sekarang adalah pemimpin keluarga Dewa Racun dan penguasa keluarga. Pemuda yang berjalan di sampingnya adalah seorang pemuda bangsawan dengan wajah giok dan sikap yang luar biasa. Dia mengenakan jubah kerajaan dan tampak seperti anak bangsawan. Tingkat budidaya orang ini tidak tinggi. Ia hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Namun, dia bisa berjalan berdampingan dengan Yuru, penguasa kontemporer dari keluarga Dewa Racun. Ini menunjukkan betapa tingginya statusnya. Dia sekarang adalah pangeran terkuat di Central Sein, pangeran ke-17. Saat ini, ada lebih dari selusin ahli bela diri di belakang Yuru dan 17 pangeran, semuanya terlihat seperti orang tua. Su Li terkekeh. Yang pertama adalah tetua besar dari keluarga Dewa Racun, yang kedua adalah tetua kedua, tetua ketiga, tetua kelima, tetua ketujuh, dan tetua kesembilan, dan sisanya adalah tetua kecil. Di belakang 17 pangeran, yang mengikuti bukanlah meminta kepada Tuhan. Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa matanya tertuju pada 9 tetua. Untuk seniman bela diri lainnya, Lin Bai hanya melihatnya lebih dari sekali, tetapi dia lebih memperhatikan 9 tetua. Bagaimanapun, orang yang paling diperhatikan Lin Bai adalah 9 tetua. Yuru dan Pangeran ke-17 berjalan melalui jalan kuno tengah berdampingan, sampai ke depan meja pola naga, saling memandang dan tertawa, lalu duduk. Sekarang semua meja berpola naga telah ditempati oleh para pejuang. Tapi yang ada hanya tabel pola piton, dan belum ada prajurit yang datang. Setelah Pangeran ke-17 duduk, matanya memadat dan menatap meja Mang Wen. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Yuru, prajurit kuil leluhur Nanzu belum tiba. Yuru terkekeh, aku telah mengirim seseorang untuk memberitahumu sebelumnya, dan para tetua di kuil leluhur Nanzu juga telah mengindikasikan bahwa mereka akan hadir. Tapi sekarang mereka belum pernah ke keluarga Dewa Racun. Sepertinya ada sesuatu yang tertunda. 17 Pangeran Aleng, begitukah? Yuru terkekeh, 17 Pangeran, kuil leluhur Nanzu bukanlah kekuatan di tanah Nanzu. Mereka lebih suka prajurit Nanzu menyebut mereka orang luar. Jika bisa, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perubahan tanah kuno. Jalan Pangeran 17, siapa bilang tidak? Tapi bagaimanapun juga, kita dilahirkan pada saat ini, lebih lama dari saat ini. Pada akhirnya, kita harus menghadapinya. Bagaimana menurutmu, Tuan Yuru? Menghadapi kata-kata tajam Pangeran ke-17, wajah Yuru juga tersenyum tipis. Maaf, saya terlambat. Saat itu,
Ketika semua seniman bela diri mendengar Yuru dan 17 pangeran mendiskusikan Taoisme, mereka bahkan tidak berani berbicara. Namun pada saat itu, terdengar suara lelaki nyaring bergema di atas awan dan puncak langit. Siapa yang begitu kecil dan tidak besar? Pada saat seperti ini, bagaimana bisa menjadi saat yang tepat bagimu untuk menunggu suara keras? Siapa yang ingin mati? Seluruh penonton melotot. Bahkan ke-17 pangeran dan Yuru semuanya melihat ke samping. Pada saat ini, dari jalan kuno Yuntianfeng, seorang pemuda dengan senyum pencuri berlari ke lapangan sambil berkeringat. Pria itu mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Aku sangat lelah. Aku berlari ke atas. Jaraknya sangat jauh. Tuan Yuru, kenapa kamu tidak memilih tempat yang lebih baik? Apakah kamu harus berada di sini?" Yuru melihat pada pria itu dan terkekeh, "Bagus sekali kamu bisa berhasil." Pangeran ke-17 itu tertegun dan bertanya, "Tuan Yuru, apakah orang ini?" Di jamuan makan, Suli memandang pria itu dan berbisik, "Prajurit dari kuil leluhur Nanzu telah tiba, tetapi saya tidak berpikir bahwa orang yang datang bukanlah tidak memandang kaisar atau tidak mendengarkan kaisar, tetapi seorang pemuda." Lin Bai melihat pria ini dan berkata dengan kaget, "Sang Guan Chun. Dia berlari, yang lahir di Baolin, pernah bernasib sama dengan kaisar." Menghadapi pertanyaan 17 pangeran, Yuru segera berkata sambil tersenyum, "17 pangeran, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah penguasa kuil leluhur Nanzu, bernama Sang Guan Chun." Sang Guan Chun berkata sambil tersenyum, "Saya telah melihat 17 pangeran. Ternyata dia adalah penguasa kuil leluhur Nanzu. Itu tidak sopan." 17 pangeran berdiri dan berkata sambil tersenyum ringan, "Tetapi saya mendengar bahwa dua kaisar di kuil leluhur Nanzu adalah salah satu yang terkuat di negeri kuno. Kupikir aku akan beruntung melihat mereka hari ini, tapi aku tidak menyangka." Pangeran ke-17 terkekeh dan berbisik. Mendengar ini, Sang Guan Chun mengerti bahwa pangeran ke-17 memandang rendah dirinya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga mendengar bahwa pangeran dari kerajaan suci pusat, yang dikenal dengan nama yang berbudi luhur, awalnya mengira bahwa keluarga Dewa Racun mengirim surat yang mengatakan bahwa itu adalah pangeran dari kerajaan suci pusat. Kupikir yang mulia pangeranlah yang datang, tapi aku tidak memikirkan haha." Yuru menyeringai pahit dan menatap tajam ke arah Sang Guan Chun, menandakan bahwa dia tidak boleh sombong. Tapi Sang Guan Chun tersenyum meremehkan, tidak menaruh peringatan Yuru di dalam hatinya, dan tetap menempuh jalannya sendiri. Pangeran ke-17 itu tertawa dan berkata, "Adikku benar-benar bijaksana. Kamu tidak salah dalam hal itu. Aku baru saja melakukan kesalahan. Mohon maafkan aku." Sang Guan Cunyi tersenyum, duduk di meja berpola piton, sambil nyengir, "Aku memaafkanmu." Ketika Pangeran ke-17 mendengar ini, dia terkejut lagi. Dia pikir dia akan menjatuhkan pihak lain, tetapi dia tidak berpikir bahwa Sang Guan Chun tidak menyelamatkan mukanya sama sekali. Hal ini membuat Pangeran ke-17 untuk pertama kalinya mendapat dukungan dari Inci, tiba-tiba. 17 pangeran duduk di kursi dengan wajah pucat. Pada saat ini, Mo bertanya kepada Tuhan, yang duduk di samping 17 pangeran, dan segera berkata dengan dingin, "Meskipun kita adalah tamu, Nanzu adalah cara untuk menjamu tamu. Apakah ini sikap seni bela diri di kuil leluhur Nanzu terhadap kerajaan, keluarga dan pangeran negara suci pusat?" Mendengar Mo menanyakan firman Tuhan, situasi di lapangan tampak tajam sekaligus. 17 pangeran terdiam. Jelas sekali, dia menyetujui untuk tidak bertanya kepada Tuhan. Yuru tidak mengubah wajahnya dan tidak menjawab. Sebaliknya, Sang Guan Chun, yang memegang teko anggur di satu tangan dan kaki ayam di tangan lainnya, memandang Mo dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah begitu? Apakah kamu harus berlutut di depan orang lain dan memohon belas kasihan? Sama seperti kamu setelah melihat pusat kerajaan suci."
Apakah kamu ingin diterima sebagai anjing? Jangan tanya Tuhan. Ketika dia mendengar ini, dia sangat marah. Dia menepuk meja dengan keras dan berdiri dari tempat duduknya. Dia melotot dengan marah ke arah Sang Guan Chun dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu bicarakan?" Mulut Sang Guan Chun penuh dengan minyak. Setelah meminum seteguk anggur, dia berkata sambil tersenyum, "Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Tidakkah kamu bertanya kepada Tuhan bahwa dia benar-benar tidak tahu ada dua kata? Yang satu, mencari kehormatan dari penjual, dan yang lainnya, tidak tahu malu."